terus. Nah, baru itu. Pelan. Ya, maju. Pelan. Semua, Pak. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Evakuasi Juliana Marins, warga negara asing asal Brasil, masih terus berlangsung hingga siang ini. Sebanyak 7 orang tim SAR gabungan membantu proses pengangkatan jenazah dari kedalaman 600 meter. Seperti Anda lihat visual terbaru yang kami dapatkan bahwa proses evakuasi dilakukan secara vertical evacuation atau vertical rescue. Kita kembali bergabung bersama jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati yang saat ini berada di sekitar Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Fitri, bisa dijelaskan kembali terkait dengan skema dari evakuasi akan seperti apa nantinya, karena memang turun melalui jalur Sembalun. Ya, Yan dan juga saudara, kembali saya jelaskan soal skema evakuasi yang mungkin akan dilakukan oleh tim SAR gabungan yang ada di lokasi tempat proses evakuasi berlangsung. Dan sore ini, kalau di Lombok ini sudah sore harian, jadi sore hari ini masih dilakukan upaya untuk pengangkatan jenazah yang sudah berada di dalam kantong jenazah. Dan proses ini dilakukan oleh tim SAR gabungan, kemudian juga BPBD dan juga TNGR serta relawan yang ada di lokasi proses evakuasi ini. Dalam proses pengangkatan jenazah ini dilakukan secara hati-hati sekali karena memang kontur tanah yang labil, kontur tanah berpasir yang di lokasi jurang tersebut yang sangat labil, bisa terjadi longsoran pasir dan juga bebatuan, dan juga cuaca yang tidak bersahabat. Dan saat ini baru saja hujan sudah mereda, dan kami juga berharap hujan mereda di kawasan Pelawangan Sembalun sehingga proses evakuasi bisa berlangsung dengan lancar. Dan yang dapat saya jelaskan juga kepada Anda dan juga saudara bahwa proses pengangkatan itu dari Cemara Nunggal itu nanti menuju ke Pelawangan. Dari Pelawangan itu nanti kalau semua tim SAR atau tim evakuasi bisa mengangkat jenazah, mereka akan melalui pos 3, kemudian pos 2, dan juga pos 1. Kemudian baru menuju pintu gerbang menuju kawasan Rinjani ini atau keluar dari kawasan Rinjani ini. Dan ini tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena apalagi membawa beban yang cukup berat, ada jenazah yang dibawa oleh kawan-kawan yang melakukan proses evakuasi ini membutuhkan, kalau perjalanan normal biasanya para pendaki membutuhkan waktu 5-7 jam untuk melewati atau menuju ke pintu gerbang pendakian, dan jika membawa beban berat mereka membutuhkan waktu 10 hingga 12 jam. Ini masih prediksi yang kami juga pertanyakan kepada beberapa kawan-kawan pendaki dan kawan-kawan porter, juga kepada petugas. Mereka apalagi kondisi cuaca berkabut seperti saat ini membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk proses menuju ke kawasan gerbang pendakian ini. Yang saya juga bisa jelaskan kembali kepada Anda bahwa ada 2 kemungkinan proses evakuasi dilakukan dari gerbang pendakian itu adalah dari gerbang pendakian Kandang Sapi dan gerbang pendakian Bukit Tiga. Tempat saya melaporkan ini adalah jalur menuju gerbang pendakian Bukit Tiga. Dan jika musim hujan atau kondisi hujan seperti saat ini, jalur pendakian menuju Bukit Tiga ini dikhawatirkan licin sehingga akan sangat sulit jika kendaraan roda 4 untuk menjemput jenazah yang ada di gerbang pintu masuk Bukit Tiga ini. Kemungkinan kedua bisa dilakukan oleh tim evakuasi, yaitu melalui jalur gerbang Kandang Sapi, di mana dari jalur utama di Sembalun mereka akan menuju ke gerbang Kandang Sapi itu sekitar 3 km. Di sini akses mobil ambulans dan juga mobil kendaraan roda 4 bisa lebih mudah untuk menuju ke lokasi tersebut untuk membantu proses pengangkutan jenazah dari gerbang Kandang Sapi. Dan nanti ketika sudah sampai di jalur utama Sembalun, mereka akan melakukan proses evakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat di Mataram. Ini tentu saja akan mempermudah
tim yang melakukan proses evakuasi dan juga akan membuat keluarga dari warga negara Brazil yang saat ini masih menunggu di pos pemantauan atau pos SAR gabungan yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani ini menunggu kedatangan jenazah hingga hari ini. Yan. Ya berarti prosesnya sangat panjang begitu apabila memang sudah berhasil diangkat jenazah pendaki asal Brasil ini dari Cemurununggal menuju campsite Pelawangan, kemudian pos 3, 2, 1 dan di Gerbang Sembalun hingga akhirnya nanti diterbangkan juga ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati atas laporannya. Nanti kami juga masih menunggu informasi terbaru dari Anda di sana. Saudara, evakuasi jenazah pendaki Brasil di Gunung Rinjani masih berlangsung. Tim gabungan mengevakuasi jenazah dari kedalaman 400 meter secara manual menggunakan tali. Evakuasi menggunakan helikopter tidak memungkinkan karena lokasi memiliki kemiringan ekstrim dan berupa hamparan pasir.